Dia mendeteksi teman-teman. Dia mendeteksi. Sejauh ini dia mendeteksi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Alfian Center. Nah teman-teman, kali ini kita bakalan bikin alat pendeteksi kebakaran Arduino Uno Project 17. Langsung aja. Oke teman-teman, untuk project kali ini kita pakainya microcontroller Arduino Uno R3. Karena kemarin banyak yang komentar, "Bang, cobain dong pakai Arduino Uno," kayak gitu. Karena sebelumnya kan kita pakainya ESP32 ya. Nah, kali ini kita pakai Arduino Uno R3 seperti ini teman-teman. Kemudian di project kali ini kita juga butuh sensor pendeteksi api seperti ini teman-teman. Ada 4 pin, A0 ya, GND plus sama D0 atau digital. A0 ini analognya seperti itu. Seperti ini penampakannya, 4 pin. Dan ini yang kita hubungin 3 pin aja teman-teman, karena kita pakainya data analog ya. Jadi cuman kita pakainya 3 pin, yang digitalnya nggak kita pakai. Seperti itu. Kemudian kita butuh juga LCD. Sebenarnya ini opsional aja teman-teman, tapi di sini aku mau pakai LCD ini buat nampilin keterangan sama nampilin nilai dari si sensornya. Seperti itu ya. Oke, setelah itu kita juga butuh buzzer. Buzzernya seperti ini teman-teman, 3 sampai 24 volt yang aku pakai. Kebetulan aku punyanya yang kayak gini. Seperti itu. Dan ini udah aku hubungin pakai kabel jumper ya ke mel kayak gini. Ini buzzer. Setelah itu kita juga butuh ini teman-teman, kabel datanya untuk Arduino ya. Ini cukup beda dengan yang kemarin. Kalau ESP32 kemarin kan mikro, tapi kalau ini seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa cari di toko yang jual perlengkapan Arduino. Oke teman-teman, untuk wiringnya sendiri udah aku cantumin di link deskripsi ya teman-teman. Jadi bisa langsung cek di link deskripsi. Nah, untuk ini kita mulai dari sensornya dulu teman-teman. Di sensor ini kan ada tadi nih ya, 3 pin yang kita pakai analog 0, GND sama plus. Kita hubungin dulu plus sama GND-nya. Seperti ini teman-teman. Jadi GND-nya aku hubungin ke GND. Kemudian yang VCC-nya atau plusnya itu aku hubungin ke 5 volt. Ya. Oke, sebentar seperti ini. Nah, kalau udah kemudian ini kan tadi ada pin data ya teman-teman, analog. Nah, ini kita hubungin ke analog 0. Karena di programnya itu yang aku pakai itu adalah analog 0 seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kemudian kita hubungin untuk pin yang buzzer ya teman-teman. Buzzernya ini cuma 2, jadi ini cuma positif dan negatif. Nah, yang positif kita hubungin ke pin 3, yang negatif kita hubungin ke GND. Langsung aja. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah selanjutnya adalah LCD-nya. LCD ini kan ada 4 pin ya teman-teman. Di sini ada VCC, ada GND juga, SDA sama SCL. Nah, di Arduino ini juga udah support I2C teman-teman. Jadi kita hubungin aja langsung untuk SDA sama SCL-nya. Karena di sebelah sini ini udah ada ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada SCL sama SDA. Tinggal dihubungin aja ke pin ini. Oke, kita hubungin dulu untuk VCC dan GND-nya. Oke teman-teman, kalau udah terhubung semua kayak gini, ini udah semua teman-teman. Jadi kita lanjut ke programnya. Baik, untuk programnya sendiri teman-teman bisa lihat di sini kita pakai library wire. Tapi ini udah bawaan ya teman-teman. Kemudian ada library LCD I2C. Ya, ini teman-teman bisa download.
library-nya di link yang ada di situ, juga ada di link deskripsi juga. Programnya juga teman-teman bisa download ya teman-teman. Kemudian di sini kita butuh inisialisasi dari flame pin. Jadi flame pinnya itu A0, kemudian buzzernya 3, dan kita butuh variabel nilai flame, teman-teman. Masuk ke void setup, di sini ada pin mode. Di pin mode ini flame pinnya sebagai input, buzzer sebagai output, serial beginnya di 9600. Kemudian LCD begin dan LCD-nya kita clear dulu. Selanjutnya void loop. Di sini teman-teman ada flame in. Nah, flame in ini merupakan program atau fungsi ya teman-teman. Fungsi dari ini nih, void flame in ini teman-teman. Jadi dia bakalan jalanin program yang ada di dalam sini. Nah, ini variabel nilai flame itu membaca nilai analog dari flame pin dari pin analog ke 0. Seperti itu teman-teman. Jadi kan analog read untuk flame pin itu dibaca yang di atas ini ya. Kita inisiasi di atas yaitu A0. Kemudian kita tampilin ke serial monitor. Di sini ada nilai flame dan nilai flame-nya variabelnya. Kemudian kita tampilin juga di LCD teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman di sini kita setelah membaca nilai flame-nya kita pakai kondisi if jika nilai flame itu tadi kurang dari 200, nah dia maka akan menjalankan nilai yang ada atau program yang ada di dalam sini. Jadi program-program yang ini akan dijalankan oleh microcontrollernya, yaitu mulai dari digital write, menyalakan buzzer, dan kemudian menampilkan ke LCD bahwa mendeteksi api dan buzzer on. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak terdeteksi, nilai flame-nya tidak terpenuhi gitu ya, atau tidak ada api, maka buzzer low atau off dan keterangan buzzer off kayak gitu. Itu kemudian ini kita tampilin terus ya teman-teman. Kalau misalkan udah kita clear kayak gitu ya. Oke, kita pastiin juga library-nya teman-teman dari Liquid Crystal I2C-nya, yaitu di sini teman-teman, add zip ya, cari filenya teman-teman. Nah, karena kebetulan aku udah, jadi ini aku cancel aja teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita pastiin juga boardnya, pastiin Arduino Uno. Kalau udah, kita pakai port 3 ya, sesuaikan dengan Arduino Uno-nya berapa portnya. Kalau udah kita upload. Oke, tunggu sebentar. Kalau udah kayak gini kita tampilin serial monitornya, kita cek. Nah, ini udah tampil ya teman-teman. Jadi kalau udah tampil seperti ini tandanya udah berhasil. Dan kita coba cek di hardware-nya langsung. Oke teman-teman, setelah programnya di-upload ke microcontrollernya ya. Di sini Arduino Uno R3 sudah terlihat jelas banget di sini flame-nya atau nilai sensor apinya ini ya teman-teman. Atau sensor flame-nya ini terbaca, nilai analognya terbaca di 1014 sekian ya. Seperti itu. Dan kemudian di sini juga ada buzzer yang kita hubungin sebagai sirinanya, sudah tampil juga ini untuk flame-nya, nilai flame. Nah, sekarang kita coba tes dari si sensor flame-nya ya, teman-teman, atau deteksi kebakarannya atau deteksi apinya ya. Nah, di sini aku ada korek. Ini dengan jarak segini apakah dia mendeteksi seperti itu ya. Nah, dia mendeteksi teman-teman. Dia mendeteksi. Sejauh ini dia mendeteksi. Oke. Dan kemudian setelah dia mati apinya, nilai flame-nya itu langsung naik di 1000 angka 1000 lagi. Seperti itu ya. Kita coba lagi. Oke, ini kan lurus ya teman-teman. Di sini kan lurus tadi ya. Koreknya di sebelah sini. Kalau kita geser sepertinya apakah dia masih merespon atau tidak? Coba. Oke. Tidak terlalu ya teman-teman, tidak terlalu merespon, tapi nah ketika kita arahin sedikit lagi ke sini seperti itu ya, masih di areanya atau dalam jangkauannya dia masih tetap merespon teman-teman, kayak gini contohnya. Nah sedikit ke sini, sedikit miring ke sini dia merespon. Nah
ini buzzernya berfungsi memberikan sirine atau pemberitahuan ketika ada api. Nah, pastikan ini nyalanya juga kenceng ya teman-teman, karena biar tahu bahwa ada api di situ. Seperti ini. Nah, untuk LCD-nya menampilkan keterangan mendeteksi api tadi ya, buzzer on. Bisa dilihat lagi di sini. Seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Jadi si alat ini udah bisa mendeteksi api ya teman-teman, dari api korek yang lumayan kecil sebenarnya seperti ini. Langsung dia merespon ya. Buat proyek kali ini mungkin itu dulu teman-teman ya. Jadi kita udah berhasil membuat alat pendeteksi kebakaran atau alat pendeteksi atau flame detector ya, dari sensor kebakaran atau sensor api ini. Seperti itu teman-teman. Oke, sedikit informasi aja teman-teman, di Universitas Samadanlan itu ada program studi teknik elektro. Nah, jadi teman-teman bisa gabung di teknik elektro Universitas Samadanlan. Bisa teman-teman searching juga tentang teknik elektro di link deskripsi ya teman-teman. Untuk program wiring juga udah aku cantumin di link deskripsi. Teman-teman bisa cek di sana. Kemudian di teknik elektro sendiri teman-teman itu ada tim robot, tim mobil listrik, dan juga KS-KS lainnya seperti PLC. Kemudian ada juga pelatihan PCB seperti itu teman-teman. Dan kebetulan untuk tim robot di tahun 2023 Desember ini, itu tim robot mengirimkan delegasinya di Korea seperti itu teman-teman. Di RoboCup kalau nggak salah seperti itu. Jadi teman-teman yang mau join di Universitas Samadanlan di teknik elektro bisa banget nih teman-teman cari pemberitahuannya di link deskripsi ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe channel Alfian Center, karena berkembangnya channel ini juga nanti akan berdampak baik bagi kita semua gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari channel ini. Kayak gitu, mungkin itu dulu teman-teman. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.